Selamat datang kembali di channel Investasi Receh. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih mereview saham mingguan di iPod ya. Jadi ini merupakan saham pribadi saya di iPod gitu ya. Jadi untuk pada kesempatan kali ini saya akan mereview harga saham HRTA, Main, BBRI dan Bull. Itu merupakan isi atau portofolio dari saham saya yang ada di iPod. Oke. Kita lihat dulu ya. Yang akan kita bandingkan nanti adalah harga saham pada minggu kemarin, akhir pekan minggu kemarin pada tanggal 6 Agustus 2021 dan pada akhir pekan ini ya. Akhir pekannya Bursa Efek Indonesia kan di hari Jumat gitu ya. Jadi kita akan bandingkan antara Jumat pada tanggal 6 dan Jumat pada tanggal 13 Agustus. Oke, mari kita lihat dulu portofolio saya pada tanggal 6 Agustus 2021. Nah, ini dia portofolio saya di 6 Agustus 2021 atau satu minggu yang lalu, atau ini merupakan minggu pertama di bulan Agustus. Oke ya. Jadi ini kemarin sudah saya buatkan video ya teman-teman ya. Jadi hari ini memang sebenarnya khusus untuk menambahkan perbandingan harga yang saya ambil pada tanggal 13 Agustus 2021. Oke. Ini portofolio saya, nanti di sini ya bisa dilihat perbandingan harganya ya. Di last price-nya di sini ada HRTA 270, Main 710, BBRI 3930, Bull 252. Nanti akan kita bandingkan, akan kita lihat perbedaan harganya, perubahannya setelah kita lihat portofolio saya pada tanggal 13 Agustus 2021. Oke. Nah, ini harganya yang kita sebutkan tadi ya. Kemudian kita lihat portofolio saham saya pada tanggal 13 Agustus 2021. Oke. Nah, ini dia portofolio saya pada tanggal 13 Agustus 2021. Ya, jadi ini sudah ada perbedaan dari yang 6 Agustus tadi. Cuma memang karena saya ini nabung sahamnya bulanan, jadi memang belum ada penambahan pembelian ya. Jadi HRTA saya masih 20 lot, Main 3 lot, Bull 10 lot, BBRI 3 lot gitu ya. Karena saya nabung saham, jadi saya tidak selalu mengeceknya setiap hari. Jadi saya hanya mengeceknya ketika saya mau membuat konten tentang channel ini begitu ya. Jadi sore tadi saya lihat pada saat penutupan Bursa Efek Indonesia, saya lihat harganya segini. Jadi ini nanti menjadi bahan untuk konten saya saat ini untuk membandingkan harga pada 6 Agustus atau Jumat yang lalu dengan 13 Agustus atau Jumat hari ini begitu. Jadi saya buatkan kontennya begitu. Oke ya. Dari sini kita lihat dulu harga sahamnya ya. Harga sahamnya di sini ini ya. Jadi ada perbedaan dibandingkan pada tanggal 6 Agustus 2021. Oke ya. Ini sudah saya buatkan ringkasannya begitu ya teman-teman ya. Jadi biar kita nanti nyaman untuk melihat perubahannya. Oke, pada slide berikutnya ini sudah saya sajikan perbedaannya atau perubahannya. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini untuk perubahan harga saham dalam satu pekan ya, khususnya untuk saham-saham yang ada di portofolio saya. Ini perbandingan pada 6 Agustus 2021 dan 13 Agustus 2021 atau saya menyebutnya pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan Agustus. Oke ya. Kita mulai dulu dari saham yang pertama, itu adalah saham HRTA, Harta Dinata Abadi. Oke ya. Harga pada 6 Agustus 2021 itu 270.
Sedangkan harga hari ini ya, karena ini saya membuatnya itu hari Jumat malam, maka saya membuatnya masih menyebutnya hari ini gitu ya teman-teman ya. Harga hari ini 13 Agustus 2021 dalam waktu 1 minggu ya, dalam waktu 1 minggu atau 1 pekan, ternyata harga saham HRTA ini mengalami penurunan ya, mengalami penurunan 4 rupiah ya, mengalami penurunan 4 rupiah. Nah, oke ya. Teman-teman juga bisa melihatnya di situ dari harga 270 menjadi harga 266. Oke. Kita lihat ya. Kalau misalkan penurunan 4 rupiah itu bagi teman-teman ya yang sudah atau yang trading, ini tentunya tidak begitu terasa ya, tidak begitu terasa ketika kepemilikan sahamnya hanya dalam jumlah yang kecil. Tetapi lain halnya misalkan mempunyai sahamnya dalam jumlah ribuan lot, nah itu nanti mungkin bisa jadi dipertimbangkan. Tapi ya kalau hanya perubahan 4 rupiah ini memang tidak terasa gitu ya. Tetapi ya yang perlu kita sikapi di sini, yang perlu kita perhatikan di sini, harga 266 ini ya memang dalam 1 pekan mengalami penurunan 4 rupiah ya. Kalau bagi saya pribadi itu tidak masalah, karena bagi saya pribadi untuk average price-nya saya pembelian HRTA dalam 20 lot ini masih di bawah harga yang sekarang ini. Jadi saya sih masih untung ya. Karena harga rata-rata saya, average price saya itu di angka 256 rupiah. Jadi saya masih bisa dikatakan untung 10 rupiah. Oke ya. Teman-teman kalau misalkan mau masuk di saham HRTA ini ya boleh saja di minggu-minggu ini atau di hari Senin depan ya. Hari Senin depan, karena Bursa Efek Indonesia kan di hari Sabtu Minggu kan memang tidak buka, libur gitu ya. Misalkan mau masuk di hari Senin, tertarik dengan saham HRTA ya bisa membelinya. Tapi ya kalau saya sih menyarankan membelinya dalam eceran dulu, maksudnya ya tidak perlu dalam jumlah yang banyak sekaligus, nanti sambil memantau harganya. Oke, itu saham yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah saham Main ya. Main ini adalah saham Malindo Feedmill. Ini bergerak di bidang ayam ya. Nah, ini untuk saham Main ini pada 1 pekan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Harga sahamnya pada 6 Agustus 2021 adalah 710 ya. 710. Pada harga 710 itu saya rugi ya, karena saya average price saya itu di angka 711. Karena saya pembeliannya masih dalam jumlah yang kecil, baru 3 lot ya untuk saham ini, Main ini. Karena memang saya ini investasi saya hanya dalam jumlah yang kecil, makanya saya beri nama channel ini investasi receh. Makanya saya membelinya 1 lot. Itu pun tidak setiap bulan membeli 1 lot begitu ya, karena memang uang yang ada saya bagi-bagi untuk isi portofolio saya 4 saham ini begitu. Jadi kalau untuk kepemilikan saya di Main ini ya lumayan untung ya, karena harganya naik 60 rupiah. Jadi saya ada keuntungan ya, kalau di M value itu jadi 231, karena saya kan 3 lot ya. Sementara untuk keuntungannya setelah dipotong fee dan segala macam untuk pembelian ada 17.000 ya. Lumayan ya, karena memang ini dalam jumlah yang kecil, dalam jumlah yang sangat receh sekali. Jadi 17.000 itu ya lumayan ya untuk tabungan kita jangka panjang gitu ya. Karena memang nabung saham itu kan untuk jangka waktu yang panjang. Ini kan uang yang kita belikan di sini hanya benar-benar uang yang nganggur, yang di luar dana darurat, di luar uang-uang yang akan kita belanjakan begitu. Oke, jadi untuk
minggu ini saham saya yang mengalami positif atau plus itu ya di dua di dua saham itu ya, HRTA dan Main. Jadi lumayan ini. Jadi biasanya Main itu selalu minus, kemarin tuh sekarang sudah positif gitu ya. Teman-teman yang mau masuk di Main ini ya, saham emiten Main ini, nah, boleh ya, karena ini semoga trennya nanti positif, karena untuk Main ini masih harganya masih diskon ya, karena memang harga bukunya itu di angka 1000 lebih, sementara sekarang ini PBV-nya masih di 0, masih di bawah 1. Jadi kalau menurut saya ya potensi cuan kedepannya itu terbuka begitu ya, apalagi untuk perkembangan Main saat ini lumayan pesat, meskipun pesaingnya Cevin dan Java itu lumayan agresif, tapi Main ini cukup selalu membukukan keuntungan dari kuartal per kuartalnya ya, selalu ada keuntungan yang selalu meningkat begitu. Kalau saya sih, karena memang saya sudah membeli, saya memang percaya ya, jadi nanti setiap bulannya walaupun cuma 1 lot akan selalu saya sisihkan uang begitu. Oke, untuk saham berikutnya ini ada BBRI ya. BBRI ini harga pada 6 Agustus 2021 3.930. Oke ya, ini di harga itu sebenarnya kemarin saya sudah senang ya, tetapi untuk minggu ini saya tadi melihatnya, wah ada penurunan ya, ternyata penurunannya itu Rp60 ya. Harga di 6 Agustus itu saja kalau saya itu sudah minus ya, sudah minus di BRI di harga 3930 itu sudah minus, apalagi di harga yang sekarang 3.870. Tapi kalau saya tetap tenang karena saya kan nabung saham, jadi posisi saya itu tidak akan rugi selama tidak saya jual, dan saya tidak akan panik gitu ya, karena saya yakin BRI nantinya akan ada perbaikan. Jadi ini masalah harga di sini memang harga saham kan fluktuatif ya, tetapi besok ketika BRI ini fundamentalnya kan bagus, kemudian nanti dalam waktu 10 tahun ke depan saya itu masih percaya, jadi saya akan selalu mengisi atau membeli atau nabung saham BRI ini setiap bulannya, akan tetap saya beli meskipun harganya sekarang itu di bawah harga average price saya. Average price saya di BRI itu 3.967, sementara sekarang 3.870 ya. Kalau di laporannya tadi ya saya rugi sekitar 29.000, tapi itu tidak masalah, tidak mempengaruhi apapun ya, selama kita masih memegang saham itu saya sih tidak khawatir gitu ya. Saya yakin di tahun-tahun ke depan ya, ini tinggal menunggu waktu, karena fundamentalnya bagus, nanti harga pasti akan mengikuti fundamentalnya. Kalau keyakinan saya sih seperti itu ya, meskipun terkadang sekarang ada banyak YouTube yang mengatakan bahwa fundamental itu sudah tidak penting lagi, kita hanya mengikuti bandar. Tidak seperti itu juga, karena bandar mau membolak-balikkan harga kan ya, mikir-mikir kan, harus melihat fundamentalnya kan begitu ya. Oke, untuk BRI itu ya, kalau teman-teman mau beli ya, kalau saya sih tetap mau beli ya BRI. Kalau kita sudah yakin sih tetap beli. Oke, kalau teman-teman mau beli ya silahkan, keputusan tetap ada di teman-teman ya. Keputusan terkait investasi itu ada di tangan teman-teman semua. Saya kan hanya membandingkan harga dari satu pekan ke pekan yang lain di satu bulan yang sama. Nanti setelah berbeda bulan ya, nanti akan kita bandingkan harga dari bulan sekarang dan bulan yang akan datang begitu ya. Oke, untuk emiten yang terakhir yang ada di portofolio saya ya, ini adalah Bull ya.
kepemilikan saya di bull ini hanya 10 lot ya teman-teman ya. Walaupun harganya murah karena memang saya menyisihkannya dalam jumlah yang kecil untuk investasi ini, maka saya membelinya pun hanya dalam jumlah yang kecil ya. Bull ini saya ada 10 lot ya. Untuk harga 6 Agustus itu 252, untuk harga 13 Agustus harga hari ini itu 246. Jadi dalam satu pekan ini dari hari Jumat ke Jumat lagi itu perubahan harganya minus 6 rupiah begitu ya. Jadi kalau di portofolio saya itu, saya untuk emiten bull ini mengalami minus di angka 17.500 ya. Tidak jadi masalah, saya walaupun belum pernah mengalami plus ya untuk emiten bull ini, saya masih percaya karena fundamental dari perusahaan ini bagus, valuasinya pun masih bagus juga menurut saya, karena itu masih under value ya, karena memang PBV-nya masih di bawah 1. Kemudian untuk PER-nya juga belum terlalu tinggi karena masih di bawah 10 ya untuk PER-nya bull ini. Oke, itu ya. Jadi itu perubahan harga saham dalam satu pekan ini khusus untuk portofolio saya yang saya amati. Saya hanya membagikan apa yang ada di portofolio saya, apa yang ada, apa yang saya lihat, apa yang saya ikuti. Masalah keputusan teman-teman mau beli saham yang mana itu ada di tangan teman-teman semua ya. Yang jelas untuk portofolio saham saya ini yang blue chip itu hanya BBRI gitu ya. Kemudian masalah yang HRTA main bull ini adalah saham second liner ya, yang harganya masih terjangkau dengan kantong investasi saya ya, investasi receh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Saya minta dukungan Anda untuk channel ini. Mohon untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.